Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 581 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu,
dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 216 ayat 2. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat pertama dan maksudnya. Demikian bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 433 ayat 1 dan 3. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 228 ayat 3. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Amos 5 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kita baca secara bergantian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 772 ayat 1 dan 3. Jemaat diundang berdiri.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari BNHKBP nomor 743 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita dengan hati yang gembira menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-12 sesudah Trinitatis hari ini dengan topik teguh berpegang pada kebenaran, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Efesus, Efesus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang hidup di zaman informasi yang sangat canggih. Sangat mudah bagi kita sekarang mengakses berbagai informasi. Tetapi semakin sulit kita membedakan mana informasi yang salah, mana informasi yang benar. Bahkan di zaman ini yang salah bisa dianggap menjadi benar dan yang benar dianggap menjadi salah karena terus-menerus dibagikan, di-share berjuta-juta kali. Dan di dunia maya kita itu banyak ajaran yang sangat jauh dari kebenaran. Dan celakanya banyak orang Kristen terbawa arus ajaran yang salah itu. Sehingga mereka menjadi bingung dan tidak sedikit yang menjadi pindah agama. Saudaraku, dalam situasi seperti itulah firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita sebagaimana topik di minggu ini berkata, teguh berpegang pada kebenaran, ayat 15. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran yang salah, tetapi kita terus bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, dalam surat Efesus ini, Rasul Paulus sangat mengagumi karya Tuhan yang mempersatukan umatnya itu dari orang-orang yang berbeda-beda. Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda tempat dan lain-lain. Dan disatukan, dikumpulkan menjadi satu keluarga Allah. Dan Paulus menggambarkannya sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota tetapi tetap satu. Lalu sekarang apa artinya bila dikatakan gereja adalah tubuh Kristus? Yang pertama itu mengajarkan bahwa sebagai tubuh Kristus kita ini semuanya adalah bersaudara. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita menjadi saudara. Seperti kata nyanyian kita itu dalam bahasa Batak disebut namarhaha anggi hita sasudi. Kita semuanya bersaudara. Dan lagu pop rohani yang terkenal itu mengatakan dalam Yesus kita bersaudara. Tetapi walaupun berbeda suku, bangsa dan strata sosial, kita adalah satu. Karena itu saudaraku, karena kita bersaudara, maka kita harus sehati. Harus seia sekata, harus saling menolong, saling mengasihi. Kita harus mau mengalah dan mau saling mengampuni. Karena tidak ada orang yang tidak mau mengampuni anggota tubuhnya bila salah satu anggota tubuhnya itu bersalah, bukan? Yang kedua, kita semua satu derajat. Kita ini semuanya adalah sama-sama manusia berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah. Tetapi kita semuanya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Di 1 Korintus 12 dikatakan bahwa semua anggota tubuh itu memiliki derajat yang sama. Hanya fungsinya yang berbeda. Karena itu kita tidak boleh saling merendahkan. Kita tidak boleh meninggikan diri. Tetapi kita harus saling menghormati.
Dan yang ketiga, bila dikatakan kita satu sebagai tubuh Kristus, maka kita semua harus berguna. Harus berguna. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah satu. Tetapi Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Karena tidak mungkin semua pekerjaan dapat diselesaikan hanya dengan satu alat atau hanya dengan satu keahlian. Tetapi diperlukan berbagai kemampuan. Dan semua karunia itu diberikan menurut ukuran Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memberikannya, maka pasti tepat bagi kita masing-masing. Jangan seperti cerita ini. Suatu ketika si kaki marah kepada si mulut. Dia katakan, mulut, kaulah yang paling enak di dunia ini. Saya ini capek ke sana kemari cari makan. Dan setelah saya dapat, kau tinggal makan saja. Kau enak sekali. Lalu si mulut itu tersenyum dan dia bilang begini. Kalau begitu, hai kaki, kita coba saja. Kau tidak perlu pergi kemana-mana. Sehingga saya tidak perlu memakan apa yang kau cari. Saya akan menutup mulut ini. Dan benar, tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah 1 hari si mulut itu tidak makan, maka si kaki pun menjadi lemah. 2 hari dia tidak bisa bergerak lagi karena tidak punya tenaga. Ternyata semuanya punya fungsi yang berbeda, tetapi berguna untuk semua. Karena itu saudaraku, kita harus ingat, perbedaan itu bukanlah untuk memisahkan kita, bukanlah untuk menimbulkan perpecahan di antara kita, tetapi memaksa kita tanda kutip untuk saling menerima, saling memberi, saling membutuhkan, saling melindungi. Karena itu jangan pernah merasa dirimu lebih hebat karena karuniamu tampak lebih besar dari yang lain. Dan jangan pernah merasa rendah diri karena karuniamu tampak lebih kecil. Talenta yang berbeda harus melakukan fungsinya masing-masing sehingga berguna bagi semua. Karena itulah kita tidak boleh memisahkan diri dari yang lain. Sama seperti tangan ini tidak boleh mengatakan saya pisah dulu dari kamu. Tubuh tidak bisa, harus satu. Semua yang berbeda itu harus tetap terikat. Dan bukan hanya terikat, tetapi harus tersusun rapi. Tetap satu menurut fungsinya masing-masing. Karena itu kita harus selalu mengatakan, saya ada karena kamu ada. Kamu ada karena saya ada. Tidak ada aku jika tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain bila aku tidak ada. Yang keempat, kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus adalah kesatuan yang hidup. Tubuh menjadi hidup bila semua anggotanya berfungsi dengan baik. Gereja menjadi hidup bila semua pelayannya, si tuanya, pemudanya, kaum ibunya, sekolah minggunya, panitia pembangunannya, dan semua bagian yang lain mau aktif. Jangan ada yang mati. Kalau tanganku ini tidak lagi berfungsi, maka tubuh saya akan disebut invalid atau cacat, bukan? Karena itu saudaraku, kita harus ingat jangan ada siapapun yang berusaha membuat orang lain di gereja menjadi mati atau menjadi tidak aktif. Itu akan membuat gereja menjadi gereja yang lumpuh. Tetapi justru sebaliknya, bila ada warga, bila ada unit pelayanan yang tidak aktif, yang suam-suam kuku, semuanya kita harus bergerak menolongnya, membawanya kembali.
agar dia hidup kembali dan berfungsi dengan baik, sehingga gereja kita menjadi sehat, gereja kita menjadi bertumbuh dan berbuah. Karena itu saudara-saudaraku, melalui firman hari ini kita diajak untuk menyadari mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Mengapa Tuhan menciptakan saya berbeda dengan saudara dan saudara berbeda dengan saya. Itu kita baca di ayat 12. Dikatakan bahwa kita diciptakan berbeda adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya semua yang kita miliki, talenta, potensi yang kita miliki harus digunakan untuk saling memperlengkapi. Sehingga semuanya hidup, semuanya berkontribusi membangun gereja, yaitu tubuh Kristus itu. Lalu pertanyaan berikut, untuk apa diperlengkapi? Itu kita dijawab di ayat 13. Ayat 13 ini mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, kita semua harus terus bertumbuh supaya semua orang menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita dicipta berbeda-beda supaya kita menjadi alat Tuhan membawa orang terus bertumbuh sehingga semua orang menjadi Kristen yang dewasa. Dengan itu saudaraku, kita semua diajak. Kita harus terus bertumbuh. Kita harus semakin maju. Kita harus semakin matang. Kita harus semakin dewasa. Dan tanda orang dewasa dalam iman adalah mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita lihat anak kecil itu memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Karena dia tidak tahu apa itu bahaya atau tidak bahaya. Apa itu baik atau tidak baik. Tidak. Itulah anak kecil. Tidak tahu membedakan. Tetapi orang dewasa tahu mana yang membahayakan, mana yang berguna. Demikian juga dengan iman kita, saudaraku. Orang Kristen yang kanak-kanak rohani itu adalah orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran, yang mudah digoda si iblis, yang mudah digoda hawa nafsu, yang mudah digoda oleh keinginan dagingnya. Sehingga sebentar dia ke sana, sebentar ke sini, sebentar ke aliran sana, sebentar ke gereja sana, dia seorang menjadi Kristen aventurir, tidak punya pendirian yang tetap. Tetapi orang yang dewasa dalam iman itu sudah tahu mana ajaran yang benar, persekutuan mana yang patut diikuti, pakaian mana yang pantas digunakan, gaya hidup mana, pergaulan mana yang mau diikuti, yang pantas untuk diikuti. Dan yang lebih utama, saudaraku, kita harus semakin dewasa dalam iman dan kasih. Yang dewasa dalam iman akan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang dewasa dalam kasih akan nampak pada saling mengasihi dalam keluarga, dalam persaudaraan, saling mengasihi di parhalado, saling mengasihi dengan tetangga, saling mengasihi dengan semua orang. Itulah kedewasaan iman, kedewasaan kasih. Yang terakhir, ini yang perlu. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman dan kasih itu. Itu dikatakan di ayat 15. Kita harus berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Ayat inilah puncak dari perikop ini. Apa artinya? Apa artinya bila dikatakan teguh berpegang pada kebenaran? Saudaraku, secara sederhana. Ini berarti kita harus tetap hidup sesuai firman Tuhan. Tidak berubah walaupun keadaan, walaupun tekanan, walaupun pendapat orang lain berbeda. Tetapi kita tidak berubah. Kita harus tahu apa yang benar menurut Tuhan. Dan tetap melakukannya walaupun itu sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa berpegang pada kebenaran itu. Ini yang sederhana-sederhana saja. Yang pertama,
biasakanlah kontak dengan Tuhan sebelum memulai aktivitasmu. Kontak dengan Tuhan itu bisa berupa membaca firman, berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita menerima informasi di media sosial, di televisi, atau di mana saja, ketika informasi itu kita terima, mari tanyakan, benarkah ini? Sesuaikah ini dengan firman Tuhan? Jangan asal telan. Jangan karena orang yang hebat berkhotbah mengatakan, atau orang yang bergelar doktor atau yang tinggi ilmunya mengatakan, maka kita langsung telan saja. Tidak. Tetapi tanya, benarkah ini? Sesuaikah ini dengan firman Tuhan? Kita ingat firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka benar berasal dari Allah. Dan setelah itu yang ketiga, biasakanlah hidup dalam kejujuran. Jujur dalam perkataan. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur membuat laporan. Jujur dalam keuangan. Jujur dalam pergaulan. Dan yang keempat, jangan mudah ikut arus. Walaupun semua orang sudah melakukannya. Jangan mudah ikut arus, walaupun itu sudah sangat viral. Jangan mudah ikut arus, walaupun itu sudah sangat populer. Tetapi beranilah tampil beda, bila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun untuk itu mungkin kita akan menanggung risiko, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan dianggap kolot dan lain-lain. Lalu yang kelima, bisa saja kita sempat jatuh. Ya, semua orang berpotensi untuk jatuh. Jatuh pada hal yang tidak benar. Bila itu terjadi, saudaraku, segeralah sadari. Lalu segeralah bertobat. Jangan sampai kejatuhanmu semakin dalam, tetapi cepatlah keluar dari sana dan kembali kepada kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia sekarang yang penuh dengan ketidakbenaran ini, Tuhan kita semakin membutuhkan orang-orang Kristen yang hidup teguh berpegang pada kebenaran. Ingat, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita. Karena itu bila kita mau mengubah keadaan yang penuh dengan ketidakbenaran ini, supaya menjadi masyarakat yang benar hidup dalam kebenaran, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah mengubah dirimu sendiri. Lalu mengubah pelan dengan tetapi pasti kita bisa mengubah sekeliling kita. Memang itu tidak mudah. Tidak semudah mengucapkannya. Tetapi latihlah dirimu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Tetapi terus konsisten. Dan ingat, bila kita mau, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Ingat saudaraku, kehadiranmu sebagai orang benar sangat dibutuhkan untuk mengubahkan dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami sehingga di tengah zaman yang penuh informasi yang bohong ini, kami mau tetap berpegang pada kebenaran berlandaskan firman-Mu. Dan oleh itu kami akan terus bertumbuh dalam iman dan dalam kasih. Dan kami tidak mudah diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang salah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, penyertaan-Mu lah yang kami andalkan menjalani hidup seminggu ke depan. Sehingga kami mampu menampakkan buah-buah iman kami di semua bidang kehidupan kami. Dan melalui itu nama-Mu akan dipermuliakan oleh orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, penyertaan-Mu membuat kami bersemangat melakukan semua aktivitas kami.
Penyertaan-Mu memperkokoh komitmen kami dalam melayani Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berjalan mendahului semua pekerjaan kami, terutama mendahului pelayanan para hamba-hamba-Mu, sehingga semua pelayanan mereka berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kiranya juga hikmat-Mu menaungi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka selalu takut akan Tuhan dalam melakukan tugas mereka di tengah-tengah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 728 ayat pertama hingga ayat kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.